Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Bu Sinta akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan. Nah, sebelum membahas tentang proses pencernaan, ada kalanya kita perlu mengetahui apa saja sih kandungan gizi di dalam makanan kita. Jadi, untuk sumber zat gizi itu ada yang namanya makromolekul atau molekul yang besar ya. Di antaranya molekul makanan yang bentuknya besar itu ada protein, karbohidrat, dan juga lemak ya. Nah, di sini karbohidrat, protein, lemak ketika akan dicerna sebelum diserap dia harus dipotong-potong terlebih dahulu menjadi molekul yang paling kecil. Nah, kemudian ada mikromolekul ya, diantaranya nanti ada vitamin dan mineral. Dari sini bisa kita lihat dari mana saja sumber zat gizi bisa kita peroleh. Ketika kita mau membutuhkan karbohidrat, maka kita bisa mengkonsumsi seperti diantaranya kentang, gandum, roti, nasi, beras, dan sebagainya. Kemudian protein bisa kita peroleh dari daging, telur, ikan, kemudian juga bisa dari susu, dari keju. Kemudian lemak juga bisa diperoleh dari susu, coklat, keju, mentega, dan sebagainya. Untuk vitamin dan mineral sendiri umumnya bisa kita peroleh dari sayur-sayuran maupun buah-buahan. Nah, apa sih fungsi dari masing-masing zat gizi tersebut? Di sini ada beberapa fungsi, diantaranya ya ada sebagai sumber energi. Nah, di sini sumber energi itu nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk tenaga kita beraktivitas. Nah, zat gizi apa yang berperan sebagai sumber energi di sini? Yang utama adalah karbohidrat, tetapi jika karbohidrat kita tidak mencukupi, maka energi bisa diperoleh dari pemecahan lemak maupun protein. Seperti itu. Kemudian ada zat pembangun. Nah, zat pembangun biasanya untuk apa? Di sini untuk pertumbuhan. Makanya kadang kita ketika kecil biar pintar, biar pertumbuhannya bagus, maka orang tua sering menyuruh kita untuk makan telur, makan ikan, atau makan daging. Karena apa? Karena mengandung banyak protein yang berfungsi sebagai zat pembangun. Nah, ternyata tidak hanya protein saja yang merupakan zat pembangun, di sini juga ada mineral. Kemudian untuk fungsi yang ketiga yaitu zat pengatur. Pengatur itu untuk apa sih? Seperti itu. Untuk metabolisme atau proses-proses di dalam tubuh. Nah, proses-proses di dalam tubuh itu bisa berlangsung dengan adanya zat gizi, mineral, dan vitamin ya, dengan bantuan mineral dan vitamin. Nah, di sini karbohidrat itu ternyata banyak macamnya dan dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan struktur kimianya. Untuk karbohidrat, nah karbohidratnya adalah kelompok gula ya. Nah, karbohidrat yang monosakarida ini ciri-cirinya dia memiliki 1 unit gula. Nah, di sini yang merupakan monosakarida ini adalah glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Kalau disingkat monosakarida diantaranya yaitu gulu galak. Kemudian untuk disakarida atau gula yang memiliki struktur 2 unit gula, diantaranya contohnya itu yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Nah, disingkat disakarida yang termasuk kelompok disakarida itu adalah sukamala. Nah, sedangkan untuk kelompok polisakarida atau gula yang strukturnya lebih dari 10 unit gula ya. Nah, di sini diantaranya adalah amilum, serat, selulosa, kemudian glukogen.
Nah, di sini bisa disingkat ame selalu beli. Nah, dari sini anak-anak, mungkin kalian asing dengan bahasa-bahasa apa itu glukosa, kemudian apa itu laktosa, apa itu glikogen, apa itu amilum, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Kan tadi, makromolekul karbohidrat bisa diserap dalam tubuh jika dia sudah dipotong-potong menjadi bagian yang paling kecil. Nah, paling kecilnya karbohidrat itu adalah monosakarida ya. Nah, biasanya yang akan diserap dan diedarkan oleh darah adalah glukosa dalam bentuk glukosa seperti itu. Kemudian di sini laktosa itu adalah glukosa yang ada biasanya pada susu, yogurt, ataupun keju. Kemudian ada juga di sini amilum. Apa sih amilum? Amilum sebenarnya ini adalah cadangan makanan yang ada pada tumbuhan. Jadi gula yang disimpan di dalam bagian tumbuhan biasanya berada pada umbi-umbian seperti itu. Nah, kemudian ada serat selulosa. Nah, serat ini ya kalau kita makan sayur itu adalah termasuk serat. Ya, itu juga termasuk dari polisakarida. Kemudian glikogen. Glikogen itu apa sih? Nah, glikogen merupakan cadangan gula pada hewan yang disimpan di hati dan otot. Jadi, ketika tadi glukosa yang beredar dalam darah berlebihan, itu nanti di hati dan di otot dia diubah bentuknya menjadi glikogen sebagai cadangan gula seperti itu. Nah, untuk uji karbohidrat sendiri pada suatu makanan yang paling mudah adalah uji menggunakan zat iodin ataupun lugol nama lainnya. Di sini jika warnanya menjadi biru, berarti di sini menandakan adanya karbohidrat amilum. Jadi ini adalah untuk uji amilum. Jadi ibaratnya makanan yang dilumatkan di sini ya, atau suspensi bahan makanan ketika ditetesi iodium atau lugol, jika berubah menjadi warna biru itu menandakan berarti ada amilumnya. Kemudian ada uji Benedict, kemudian ada uji Mollis, dan uji Saliwanov. Tetapi umumnya ketika SMP yang paling mudah dilakukan adalah uji iodin atau lugol. Kemudian kita masuk tentang protein. Sama halnya dengan karbohidrat bahwa protein itu juga ada yang rantainya panjang, disebut dengan polipeptida yang paling panjang. Jadi merupakan sejumlah asam amino yang membentuk rantai lurus. Ya, kemudian rantai yang pendek atau sedang disebut peptida. Nah, peptida merupakan polipeptida pendek atau potongan dari polipeptida. Potongan-potongan polipeptida disebut sebagai peptida. Biasanya juga disebut dengan pepton, ya, nama lain dari peptida. Sedangkan nanti yang bisa diserap oleh tubuh anak-anak adalah asam amino. Nah, ini adalah molekul terkecil penyusun protein. Jadi kalau dari gambar ini diibaratkan polipeptida itu adalah rantai panjang. Nah, kemudian peptidanya itu adalah potongan dari polipeptida yang mengandung minimal 20 butir. Misalkan 20 asam amino. Nah, sedangkan asam amino sendiri ini sesuai dengan warnanya beda-beda. Jadi dia satu butir ini ibaratkan satu asam amino. Nah, untuk uji protein sendiri biasanya menggunakan uji Biuret. Jika larutan airnya berubah warna ungu menandakan adanya protein. Nah, lemak, kita masuk ke lemak ya. Jadi lemak itu ketika dia disimpan di dalam tubuh disebut dengan trigliserida. Ya. Ini juga termasuk dengan kolesterol. Nah, di sini trigliserida ini
dia merupakan lemak yang strukturnya tersusun oleh 1 gliserol dan 3 asam lemak. Ya, jadi nanti trigliserida ketika dipotong agar bisa diserap oleh tubuh, nanti dipotong dalam bentuk apa? Yang paling kecil molekulnya yaitu gliserol dan asam lemak. Nah, asam lemak sendiri anak-anak itu nanti dia akan beredar di dalam peredaran darah. Jadi di dalam darah itu ada lemak jahat atau biasanya disebut LDL. Kemudian ada lemak baik disebut HDL. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau untuk lemak jahat ini dia sering menggumpalkan atau dia bisa mengendap di dalam dinding-dinding pembuluh darah sehingga nantinya akan menyumbat aliran darah. Kemudian ada lemak trans, biasanya kalau kita makan gaje itu merupakan lemak trans. Nah, uji lemak sendiri untuk mengetahui lemak yang ada pada makanan kita bisa uji dengan menggunakan di sini kertas saring atau pakai kertas biasa ketika diolesin suatu zat makanan yang mengandung lemak, ketika dipanaskan dan keluar mengkilat, leleh, itu berarti tandakan di situ ada lemaknya. Nah, kita masuk ke organ pencernaan. Jadi setelah tadi kita membahas tentang makanan itu merupakan sumber tenaga, kemudian membantu pertumbuhan, membantu proses metabolisme tubuh. Nah, makanan tersebut agar bisa berfungsi dengan baik maka harus dipecah-pecah terlebih dahulu ataupun diolah terlebih dahulu oleh sistem pencernaan, oleh organ pencernaan sehingga nantinya bisa diserap dengan baik. Nah, di sini untuk sistem pencernaan sendiri dia dimulai dari mulut, esofagus, ya, jadi mulut, esofagus atau di sini saluran pencernaan di tenggorokan. Kemudian nanti masuk ke lambung. Di lambung nanti ini ada usus, nyambung dengan usus ya. Usus itu nanti ada usus halus dulu. Ya, kemudian nanti masuk ke usus besar. Tetapi tidak hanya ini saja yang berperan organnya. Ketika nanti makanan dari lambung itu akan dibantu oleh organ hati dan juga pankreas agar bisa tercerna dengan baik. Nah, di dalam sistem pencernaan sendiri anak-anak ada 2 macam proses, yaitu proses pencernaan mekanik dan juga proses pencernaan kimiawi. Kalau mekanik itu berarti menggunakan alat untuk memotong-motong atau memecah-mecah molekul makanan yang besar tadi akan menjadi molekul yang lebih kecil atau lebih sederhana. Nah, sedangkan kimiawi berarti untuk memotongnya atau menyederhanakan molekul makanan yang besar tadi, dia memerlukan bantuan yang namanya enzim pencernaan. Ya. Kemudian nanti di usus halus, ya, di usus halus itu ada 3 bagian, ya. Bagian yang mendekati lambung atau yang menyambung dengan lambung itu merupakan usus 12 jari atau disebut dengan duodenum. Nah, ini biasanya di sini terjadi proses pemecahan zat makanan baik karbohidrat, lemak dan protein itu terjadinya di duodenum pemecahannya. Kemudian ada usus kosong atau jejunum, ini sudah mulai berfungsi untuk penyerapan. Kemudian ada usus penyerapan terakhir yaitu ileum, penyerapan nutrisi ya. Sedangkan nanti usus besar ini juga terjadi proses penyerapan tetapi lebih ke airnya. Jadi menyerap air sesuai kebutuhan. Jika kebutuhan tubuh memerlukan air banyak maka akan diserap lebih banyak. Kemudian di sini habis dari
usus besar, nanti ada rektum atau kantong di sini, kemudian ada anus untuk pintunya, mengeluarkan feses seperti itu. Nah, nanti kalian bisa baca ini, tapi Bu Sinta akan menjelaskan dari gambar saja. Jadi kalian bisa perhatikan gambar di sini ya. Ini ada beberapa gambar, di mana yang gambar pertama menunjukkan bahwa di dalam mulut itu terdapat beberapa kelenjar, gland itu kelenjar. Nah, kelenjar ini ada kelenjar parotid, sublingual, submandibular. Kelenjar-kelenjar ini nanti akan mensekresikan cairan yang disebut, yang bercampur menjadi satu ya, disebut cairan saliva atau air liur. Nah, air liur itu nanti di sini ada yang terdiri dari enzim, kemudian ada mukus atau lendir, dan mungkin ada cairan lainnya komposisinya. Nah, di sini di dalam mulut berarti kalau kelenjar itu berperan dalam proses pencernaan kimiawi di sini ya. Karena apa? Karena mengeluarkan yang namanya enzim petialin atau amilase. Nah, enzim ini, petialin atau amilase nama lainnya, berfungsi untuk mencerna karbohidrat. Ya, karbohidrat dari polisakarida tadi rantai panjang akan dipotong menjadi disakarida. Kemudian di sini mukus juga dia berperan untuk mengikat, kan mukus atau lendir itu kan berfungsi untuk mengikat agar makanan-makanan yang sudah dipotong-potong tadi tercampur jadi satu, membentuk yang nanti yang namanya bolus. Lalu di gambar sini ada gigi dan juga ada lidah. Gigi dan lidah berperan dalam pencernaan mekanik, di mana gigi itu kan memiliki beberapa tipe dan dia memiliki fungsi sendiri-sendiri. Gigi seri atau disebut incisor, dia untuk memotong. Kemudian kenin atau gigi taring, ini berfungsi untuk mengoyak. Kemudian ini ada molar, premolar atau geraham, ini berfungsi untuk mengunyah makanan. Kemudian lidah itu berfungsi tadi, selain mengecap rasa ketika kita makan, dia juga berfungsi untuk mencampur ya, mengaduk makanan yang ada di dalam mulut tadi. Setelah makanan di dalam mulut itu sudah dipecah-pecah hingga akhirnya terbentuk bolus ya. Jadi tadi di dalam mulut itu terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Salah satunya adalah karbohidrat. Maka makanan tadi berbentuk bolus ya. Itu akan masuk ke dalam saluran pencernaan yang disebut esofagus. Nah, karena jalur esofagus dan juga trakea adalah saluran pernafasan, itu dia bukan sama ya, berhubungan atau bersimpangan, sehingga biar bolus tadi tidak salah masuk, maka sistem tubuh kita dilengkapi oleh Allah itu dengan bagian yang penting, yaitu epiglotis. Jadi ketika bolus itu turun, tertelan, dia akan mendorong epiglotis untuk menutup laring kita dan trakea kita atau sistem pernafasan kita, sehingga nanti kita tidak akan tersedot. Nah, ketika bolus sudah masuk ke esofagus, terkadang ketika kita makan makanan yang kurang berair atau kering-kering gitu kan, kita sering merasa kayak seret gitu ya. Nah,
meskipun tidak ada air, tetapi ternyata makanan masih bisa bergerak sampai masuk ke lambung karena adanya otot-otot yang menggerakkan makanan. Gerak ini disebut gerak peristaltik. Jadi di dalam esofagus, makanan ini masuk ke dalam proses mekanik, ya, pencernaan mekanik. Nah, selanjutnya dari esofagus dia nanti akan masuk ke lambung. Nah, pertemuan antara esofagus dan lambung ini ada yang namanya sphincter. Sphincter ini adalah otot melingkar, dia fungsinya buka tutup. Nah, ternyata si sphincter ini memiliki fungsi yang sangat penting di mana agar makanan yang kita makan itu tidak mudah untuk keluar kecuali ketika kita sedang dalam masa sakit, mabuk, atau mengalami kelainan yang lainnya. Kemudian di lambung, setelah bolus tadi masuk ke lambung, maka bolus itu akan bercampur dengan cairan-cairan yang ada di lambung. Berarti di sini cairan-cairan yang ada di lambung berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Apa saja yang ada di lambung? Nah, ternyata di lambung ini ada beberapa sel, ya, contohnya sel parietal. Jadi sel parietal ini akan menghasilkan atau memproduksi HCl atau asam lambung. Asam lambung sendiri berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin, ya. Jadi pepsinogen itu belum aktif, ya. Jadi di lambung juga ada enzim yang diproduksi, tetapi untuk yang pepsinogen biar aktif bisa memotong-motong, maka dia harus diaktifkan dulu oleh HCl. Kemudian ada mukus, ya. Mukus di sini dihasilkan oleh sel goblet, ya. Oleh sel goblet. Nah, sel goblet ini dia berfungsi menghasilkan mukus yang tujuannya untuk melindungi dinding lambung, ya. Ini lembar mukosa di sini tujuannya untuk melindungi dinding lambung. Kenapa? Karena HCl itu sifatnya asam. Ketika asamnya tinggi, maka akan mengiritasi kulit. Kemudian ada juga enzim pepsinogen dihasilkan oleh sel Siev. Nah, enzim pepsinogen ini tadi bisa aktif menjadi pepsin jika sudah ketemu dengan HCl. Kemudian ada enzim renin berfungsi mengubah dan mengendapkan kaseinogen. Nah, untuk tadi bolus yang masuk ke lambung yang sudah tercampur dengan zat-zat kimia nanti menjadi bubur, itu bentuknya sudah memiliki nama yang berbeda. Jadi bolus akan berubah menjadi kim. Kim itu adalah makanan atau bolus yang dirubah menjadi bubur, ya, itu. Makanan yang dalam bentuk bubur. Kemudian sebelum masuk ke usus, pankreas dan hati ini ternyata berfungsi untuk menghasilkan beberapa cairan. Di antaranya hati akan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu ini dia memiliki kandungan garam empedu, kolesterol, kemudian ada pigmen warna yaitu bilirubin dan biliverdin. Nah, garam empedu ini berfungsi untuk melarutkan lemak yang dari lambung tadi akan dilarutkan sehingga dia bisa tercampur dengan baik. Kemudian bilirubin, ya, di sini bilirubin itu kan juga ada di cairan empedu. Bilirubin itu dihasilkan dari proses pemecahan
sel darah merah, tetapi ketika dia sudah masuk ke sistem pencernaan, nanti si bilirubin ini akan berfungsi sebagai pewarna feses. Kemudian untuk pankreas sendiri, cairan yang dihasilkan atau zat-zat yang dihasilkan diantaranya bikarbonat. Nah, karena tadi kim yang ada pada lambung itu akan masuk ke usus masih dalam keadaan asam, maka pankreas ini yang bertugas untuk menghasilkan bikarbonat agar apa? Menetralkan asam lambung yang masuk ke dalam usus. Kemudian ada enzim lipase. Ya, enzim lipase ini dihasilkan oleh pankreas, berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak plus gliserol. Sedangkan untuk enzim trypsinogen, nah itu juga dihasilkan oleh pankreas. Di sini jika trypsinogennya ini dia sudah masuk ke usus, nanti dia akan bisa aktif jika ada yang namanya enzim enterokinase gitu. Tetapi ketika pertama kali diproduksi, dia masih dalam bentuk trypsinogen. Nah, aktifnya itu nanti menjadi tripsin. Nah, enzim tripsin ini berfungsi untuk mengubah atau mencerna protein, ya, mengubah peptida rantai pendek, protein rantai pendek diubah menjadi asam amino. Kemudian ada juga pankreas menghasilkan enzim amilase, yaitu mengubah karbohidrat menjadi amilum, ya. Salah, maksudnya di sini mengubah karbohidrat amilum atau polisakarida menjadi maltosa disakarida. Oke, untuk pencernaan yang terjadi di usus itu jadi setelah tadi makanan dirubah dalam bentuk kim menjadi bentuk kim, makanan itu akan masuk ke dalam usus dulu yang namanya usus duodenum. Nah, usus duodenum di sini dia masih termasuk bagian dari usus halus atau small intestine. Ketika di usus halus, tepatnya di duodenum, makanan itu masih bersifat asam, ya. Agar dia menjadi netral, maka nanti dia akan bercampur dengan cairan yang dihasilkan dari pankreas, yaitu bikarbonat, sehingga asamnya netral. Kemudian di duodenum juga menghasilkan beberapa enzim, ya. Ada enzim pencernaan enterokinase. Nah, di dalam enzim enterokinase ini dia berperan untuk mengaktifkan enzim trypsinogen, ya. Untuk mengaktifkan enzim trypsinogen yang dihasilkan oleh pankreas agar menjadi bentuk yang aktif, yaitu tripsin. Kemudian selanjutnya di dalam duodenum juga menghasilkan enzim protease atau pemecah protein menjadi asam amino. Kemudian juga ada enzim amilase dan juga disakaridase, ya. Untuk amilase dan disakaridase ini masuk ke proses pencernaan kimiawi, yaitu khususnya yang mencerna karbohidrat, yaitu ya tadi enzim amilase dan disakaridase. Nah, kemudian tadi setelah di dalam usus duodenum
makanan kan mulai dipotong-potong untuk yang terakhir menjadi bentuk yang paling kecil ya, molekul yang paling kecil. Jika ibaratnya gula nanti menjadi glukosa, kemudian untuk protein menjadi asam amino, kemudian lemak menjadi asam lemak dan kolesterol. Nah, selanjutnya yang dipecah-pecah ini akan terbawa menuju ke jejunum ya. Di sini jejunum itu nanti akan mulai terjadi penyerapan makanan, baik itu nutrisi maupun vitamin dan mineral, hingga sampai ke imun. Nah, kemudian setelah penyerapannya sudah selesai di bagian ileum, maka nanti tersisa makanan yang berupa seratnya saja atau ampasnya berupa serat dan juga air seperti itu. Nah, kemudian serat-serat tadi akan dikeluarkan melewati, pertama adalah usus besar, di mana ketika masuk dari usus halus dia akan melewati yang namanya bagian sekum. Di bagian sekum terdapat kayak saluran buntu, namanya adalah usus buntu. Ini merupakan tempat di mana bakteri probiotik atau bakteri baik itu tumbuh seperti itu. Nah, setelah tumbuh bakteri yang baik tadi, dia fungsinya untuk membusukkan ya, dia akan membusukkan makanan tadi, sisa serat-serat makanan. Nah, kemudian setelah dibusukkan juga terjadi penyerapan kembali cairannya hingga feses itu bertekstur padat. Nah, fesesnya sudah padat, sudah diserap kembali airnya, sudah dibusukkan, dia akan didorong dengan gerak peristaltik ya, itu menuju ke rektum. Sini ada seperti ruangan ya. Nah, di rektum sini terdapat sel darah merah, kemudian saraf dan sebagainya. Maka ketika kita penuh, mungkin rektumnya di situ ya, istilahnya ketika penuh lah, maka akan ada sinyal yang dikeluarkan sehingga menandakan bahwa kita tuh harus buang air besar ya. Nah, hasil akhir dari proses pencernaan ini adalah menghasilkan feses. Kemudian oke, nah benar ya. Jadi ini bisa dilihat dari gambar ini saja. Di sini dinding-dinding usus itu dia bentuknya terdapat yang namanya jonjut-jonjut usus ya. Tujuannya apa sih? Ini untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Karena apa? Karena nanti makanan itu akan diserap, dipindahkan menuju ke dalam darah ataupun bagian yang lainnya melewati yang namanya sel-sel epitel terlebih dahulu. Nah, ini usus besar. Nah, untuk usus besar itu ketika apendiknya atau usus buntunya itu terinfeksi, maka akan menimbulkan yang namanya appendicitis ya. Jadi peradangan usus buntu. Nah,
Peradangan itu bisa dilihat dari ketika namanya belakangnya diakhiri oleh tis. Nah, ini adalah organ-organ pencernaan beserta beberapa fungsinya. Jadi ada gigi, kemudian ada kelenjar saliva, esofagus, kemudian di sini ada lambung, kemudian di sini ada small intestine, ya, terjadi proses pencernaan kimiawi. Kemudian ada hati, kantong empedu. Nah, nanti mensekresi getah empedu, kantong empedu. Kemudian ada pankreas, mensekresi enzim dan material menuju usus halus. Kemudian setelah dari usus halus, makanannya itu akan masuk ke usus besar. Nah, ini proses pencernaan karbohidrat. Silahkan kalian lihat. Jadi ini ada makanan nanti untuk karbohidrat, ya. Jadi kan roti itu mengandung karbohidrat. Nah, ketika roti dimakan pertama kali di dalam mulut, maka akan terjadi proses pencernaan mekanik, ya. Makanan dipotong, kemudian dihaluskan, didorong, atau sebagainya. Kemudian setelah dicampur, ternyata di sini dicampur oleh kelenjar saliva dan cairan saliva, gitu ya. Nah, di cairan saliva itu ada enzim alfa amilase, air, dan mukus atau lendir. Nah, di sini beberapa, ini disakarida, ini glikogen, ini starch, gitu ya. Jadi tadi makanan karbohidrat di dalam mulut itu awalnya bentuknya itu starch itu pati, ya. Pati itu berarti dia polisakarida. Kemudian juga ada mengandung karbohidrat yang disimpan di otot berupa glikogen, itu juga polisakarida. Nah, rantai panjang tadi ketika ketemu enzim amilase akan dipotong-potong menjadi gula 2 unit atau disakarida, ya. Jadi bisa dilihat dari sini. Nanti sebelum Ibu mulai lagi, jadi awal bentuknya itu polisakarida, anak-anak, ya. Misalkan di sini glikogen, kemudian nanti ada juga starch pati, itu juga polisakarida. Jadi lebih dari 2 unit gula. Karena ada alfa amilase saja, sehingga tadi polisakarida bisa dipecah menjadi disakarida. Ataupun ketika yang disakarida sudah langsung bisa terpecah menjadi monosakarida, seperti itu. Kemudian setelah tadi bolus makanan, ada yang bentuknya glukosa, kemudian ada yang bentuknya disakarida, ada yang masih glikogen, kayak gitu. Itu masuk ke lambung, ya. Di lambung tadi akan menjadi kim, bolus akan menjadi kim. Jadi di lambung tidak ada pencernaan karbohidrat, ya. Barulah di small intestine ini ada amilase. Nah, ini karbohidrat, ya. Ada amilase, karbohidratnya dipecah lagi menjadi glukosa. Jadi dipecah menjadi paling kecil. Nah, ini adalah proses penyerapan
makanan ya di dalam usus. Jadi ini merupakan transport yang difasilitasi, transport energi difasilitasi agar apa? Agar tadi nutrisi-nutrisi bisa terserap menuju ke darah ya. Ini tandanya glukosa ini bisa masuk ke dalam darah dibantu dengan transport natrium. Nah, baru nanti glukosa akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian setelah itu kan sudah diserap di usus halus. Tinggallah sisanya, maka ketika di sini H2O ini diserap kembali oleh tubuh. Ya, yang ada di dalam sisa-sisa makanan tadi. Airnya menjadi feses. Nah, itulah proses pencernaan karbohidrat. Jadi proses pencernaan karbohidrat tadi utamanya ada di dalam mulut untuk yang kimiawinya ya, di dalam mulut dan juga di dalam usus halus seperti itu.
ini kita akan melihat pencernaan protein. Ini makanan lagi kan mengandung protein nih. Ketika sudah di dalam mulut dikunyah oleh gigi, dipotong-potong, kemudian ada kelenjar saliva. Nah, dia tidak terjadi proses pencernaan kimiawi, hanya tercampur saja. Kemudian bolus masuk ke di sini, bolus masuk ke esofagus ya, dengan cara gerak peristaltik. Yang selanjutnya nanti bolus akan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini kan ada HCl dan juga enzim-enzim di dalamnya. Nah, di sini terjadi pencernaan protein ya, dimana sel parietal ini nanti akan menghasilkan HCl ya ke dalam lambung ya. Jadi ini sel parietal menghasilkan HCl ke dalam lambung. Nah, HCl ini berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Ketika pepsin sudah aktif, maka nanti dia bisa mencerna protein. Kemudian ada mukus. Nah, karena tadi ada HCl, maka ini mukus berfungsi untuk melindungi dinding lambung biar tidak teriritasi. Kemudian tadi ada protein dalam bentuk long polipeptida. Nah, ketika sudah HCl mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, pepsin ini memotong long polipeptida menjadi short polipeptida. Gitu. Atau di sini istilahnya memotong polipeptida menjadi pepton, ya, rantai panjang menjadi rantai pendek. Setelah itu kemana? Ke usus. Nah, tadi short polipeptida atau polipeptida saja kita sebut atau pepton, itu di sini bisa kita lihat ya. Jadi ketika di usus menghasilkan enzim enterokinase, kemudian enterokinase ini tadi akan mengaktifkan tripsinogen. Jadi ini awalnya tripsinogen yang dihasilkan oleh pankreas ya, menjadi tripsin, kan? Trypsin other pancreatic enzyme. Kemudian nanti tripsin ini akan memotong short polipeptida. Ini tripsin akan memotong short polipeptida karena sudah diaktifkan oleh enterokinase menjadi asam amino. Coba kita lihat kembali. Nah, ini nanti akan memotong polipeptida menjadi asam amino. Ya. Asam amino baru bisa diserap oleh usus halus. Nah, kemudian seperti tadi, setelah itu sisanya akan diserap kembali airnya sehingga menghasilkan feses saja yang padat. Itu proses pencernaan protein. Jadi proses pencernaan protein tadi untuk proses kimiawinya hanya terjadi pada lambung dan juga usus halus.
ini kita akan masuk ke pencernaan lemak. Jadi ketika pencernaan lemak di dalam mulut ini tidak ada enzim yang berperan untuk mencerna lemak. Nah, makanan yang berbentuk bolus maka akan melewati esofagus, ya, nanti menuju ke di sini yang namanya organ lambung. Nah, tadi makanan yang mengandung lemak itu ada yang berbentuk kompleks, ya. Jadi dia masih gumpalan-gumpalan besar, kemudian dia akan diencerkan oleh HCl, kemudian di sini diemulsi lagi oleh kantong empedu, kelenjar empedu. Kemudian tadi ada lipase juga, ya, enzim lipase. Nah, di sini, oke. Nah, di sini tadi, jadi fat globule ini itu setelah dari lambung. Jadi tadi lemak yang kompleks itu karena adanya HCl, maka dia akan diemulsi, ya. Emulsi itu kayak anggap saja bahasa gampangnya yang awalnya itu dia masih belum bisa tercampur rata, diemulsi itu biar kayak dilarutkan gitu. Nah, di sini menjadi fat globule. Nah, kemudian ini ada beberapa zat. Contohnya di sini ada lipase dari pankreas, enzim lipase. Kemudian ada di sini bile salt atau ini adalah cairan empedu yang dari hati, ya, itu masuk di dalam usus. Maka ketika ada bile salt, ada lipase bertemu dengan fat globule ini atau lemak-lemak di dalam usus, nanti dia akan terjadi proses pencernaan lemak. Nah, jadi tadi ketika ada bile salt, fungsinya untuk apa? Memutus, ya. Tadi menjadi fat globule menjadi fat droplet. Kemudian lipase memecah fat droplet menjadi gliserol dan asam lemak. Gitu. Jadi sebenarnya, nah ini sudah jadi asam lemak. Sebenarnya untuk lipase itu fungsinya memang memecah lemak menjadi 1 gliserol dan 3 asam lemak. Asam lemak ini baru bisa diserap oleh sel-sel usus halus. Kemudian sisa-sisanya dibuang dan serap kembali airnya dulu, airnya hingga menjadi feses seperti itu. Sudah selesai penjelasan ini. Untuk kelainan sistem pencernaan itu ada beberapa, ya, diantaranya diare, sariawan, kemudian ada appendicitis, kemudian asam lambung, mah, dan sebagainya itu, ya, nanti bisa dipelajari. Tapi yang jelas kelainan itu bisa disebabkan adanya bakteri atau peradangan di organ pencernaan sehingga proses pencernaan tidak berjalan sempurna. Contohnya ketika diare. Jadi diare itu kenapa fesesnya itu cair? Karena di dalam usus besar itu terjadi infeksi bakteri sehingga dindingnya tidak menyerap air kembali, itu, ya, tidak bisa menyerap airnya kembali sehingga fesesnya menjadi encer seperti itu. Mungkin nanti bisa dipelajari kembali dengan baca-baca tentang kelainannya, tetapi di sini Bu Sinta cukupkan menjelaskan tentang proses pencernaan.